Aku nggak mau ngelihat orang lain kesusahan, yang penting aku yang susah, jangan sampai orang lain susah. Serunya daging panggang saus kopi. Hai teman Mangsi, kembali lagi bersama aku Cynthia di obrolan meja makan Mangsi. Nah, episode sebelumnya kita sudah membahas tentang apakah self love itu egois nggak sih? Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang hal yang menyejukkan hati. Apa sih yang menyejukkan hati? Nah, untuk beberapa orang menyejukkan hati itu mungkin dengan cara berbagi. Nah, di episode kali ini kita sudah mengundang orang yang benar-benar menyejukkan hati kalau kita dengar ceritanya, karena dia benar-benar menginspirasi dengan hal-hal yang sudah dia bagikan kepada orang banyak seperti itu. Halo semuanya, aku Revi, aku tinggal di Dalung Permai. Aku sering kok berbagi di jalan, mungkin ada beberapa kalian yang pernah ketemu aku. Udah gitu aja kali ya. Oke, gitu aja. Oke, tadi Kak mulainya dibilang dari SD ya Kak? Iya, Berarti dari udah SD. masih kecil banget tuh Kak. Apa sih Kak yang menginspirasi Kakak untuk melakukan hal itu Kak? Boleh diceritain ke teman-teman Mangsi. Oke, jadi gini ya Kak ya, awal itu aku kelas 4 SD deh kayaknya, kelas 4 atau kelas 5 lah itu. Aku diajak sama kakek aku buat berbagi ke sesama, walaupun sejak aku kecil, nggak tunggu kamu gede nih baru kamu berbagi, enggak, dari kecil dilatih buat berbagi ke sesama yang membutuhkan. Jadi awalnya itu aku pulang sekolah, kan biasalah anak kecil main ke sawah kan ya Kak ya. Terus habis itu aku lihat ada kakek-kakek kasihan pemulung gitu, dia udah keberatan gitu. Akhirnya aku pulang teriak-teriak, "Mbah Kong, ada orang nih kasihan banget," aku gitu, udah nangis. Terus di mana gitu, ya udah yuk ke sana. Akhirnya ke sana, terus akhirnya di bakung aku kasih beliau. Akhirnya aku kayak, oh ternyata seru ya ngeliatin indahnya berbagi kayak gini. Akhirnya mulai besok aku selalu ngumpulin bekal aku buat ngasih orang-orang yang aku lihat mungkin kekurangan gitu lah ya gitu sih, Jadi dimulai dari hal kecil banget ya Kak, dari kecil dan halnya kecil juga gitu. Jadi Kecil bisa sebesar sekarang ini gitu Kak Iya, ya. alhamdulillah Jadi ya. selama ini kegiatannya itu terencana atau ya spontanitas saja, setiap hari ketemu orang yang kelihatan membutuhkan langsung dikasih, atau emang terencana seperti ke panti asuhan gitu, direncanakan dulu dari beberapa bulan sebelumnya, gimana Kak? Untuk yang di jalanan itu spontanitas, tapi kalau di panti asuhan, rumah kanker di Bali itu benar-benar dijadwalkan. Jadi kita buat donasi sebanyak-banyaknya, sampai seberapapun dapatnya baru kita setor ke panti asuhan atau rumah kanker Bali gitu sih Kak. Berarti biasanya pakai donasi, atau mungkin kalau keseharian ini lebih cenderung ke dana pribadi, gimana Kak? Antara dana pribadi dan donasi, mana nih yang lebih besar gitu? Setiap harinya atau setiap kegiatannya? Lebih condong kemana gitu? Lebih ke uang pribadi sih, Uang untuk setiap pribadi. harinya gitu. Berarti kalau untuk uang pribadi Kakak ada ngebudgetin gitu nggak sih Kak? Jadi misalkan sebulan dapat berapa, dibudgetin untuk berbagi berapa, atau ya sepunyanya aja, seberapa punya ya udah segitu dikasihnya? Nggak pernah ngebudgetin sih, setiap aku ada ya udah aku kasih gitu. Jadi nggak pernah ngebudgetin apapun. Aku sedekah bulan ini harusnya segini, nggak pernah sih Kak. Seadanya aku dan ngeliatnya aku di jalanan, misalnya ada kakek-kakek, bapak-bapak atau anak kecil, jadi aku kasih ya aku punya. Semisal nih Kak, uang Kakak di dompet sisa 100.000 semisal gitu, Kakak tetap berbagi. Insya Allah tetap berbagi. Alasannya boleh dong Kak kasih tahu teman-teman Mangsi, siapa tahu itu juga jadi hal yang menginspirasi gitu Kak. Coba Kak. Aku nggak mau ngelihat orang lain kesusahan, yang penting aku yang susah, jangan sampai orang lain susah. Karena kita masih bisa berusaha, punya Iya. tenaga lebih untuk berusaha ya Kak. Waduh, bener-bener nginspirasi banget Kakak ini ya Tuhan. Insya Allah ya Kak. Terus selanjutnya kalau donasi nih Kak, biasanya sumber donasinya tuh gimana? Sumber donasi dari Sumber mana? donasinya itu aku share di Instagram sih, lebih buat ke pamflet gitu. Terus lebih share ke ibu-ibu pengajian. Tapi yang lebih excited itu ibu-ibu pengajian sih sama bapak-bapak ya. Mungkin kalau generasi milenial agak kurang respeknya terhadap orang-orang yang membutuhkan. Kenapa tuh Kak kira-kira kalau generasi milenial itu terbilang kurang? Mungkin Menurut Kakak mereka, kenapa tuh? menurut aku ya, maaf kalau salah, menurut aku mungkin mereka punya kayak urusan pribadi masing-masing. Tapi sebenarnya kalau misalnya aku juga punya urusan pribadi, kalau misalnya aku bantuin orang pasti ada feedback yang lebih gitu loh. Kenapa sih mereka tuh nggak mau nyoba? Mungkin karena mereka masih anak-anak ya sifatnya. Jadi
pengennya masih foya-foya dulu, nggak peduli sama orang lain dulu gitu. Aku jadi merasa tertampar Enggak karena lah. kayak ya kadang punya uang ya aku masih mikirin diriku dulu gitu Oh, dibanding masih orang pengen lain jalan-jalan gitu. dulu Ada gitu. dompet uang ada uang di dompet tinggal 100.000 ya buat aku dulu gitu karena aku nggak tahu besok masih bisa nggak aku dapat 100.000, selalu mikirnya kayak gitu, nggak Gitu mikir yang ya. sejauh kakak gitu ya. Gitu. Bener-bener inspirasi. Kayaknya aku mulai besok atau mulai hari ini bahkan bisa menerapkan yang Kak Revi terapkan deh. Harus banget deh. Pokoknya kakak bakal ngerasain kakak ngasih ke orang lain, kakak dapat lebih dari Tuhan, dari apa yang kakak kasih. Amin. Semoga deh aku Amin, bisa ya Kak ya, doain aku ya Kak Amin. ya. Bisa. Terus nih dari donasi biasanya jumlah yang paling banyak terkumpul itu berapa Kak? Kisarannya aja deh Kak. Dulu ya dari aku SMK itu ada yang sampai 40 Oh iya. juta. Itu biasanya diberikan kemana sih Kak? Yang pertama kita ke panti asuhan dulu, habis itu ke rumah kanker, baru ke jalan-jalan gitu. gitu. Masih yang di kayak pemulung. Lalu ada nggak sih Kak kriteria orang yang Kakak bantu gitu? Misalkan kriteria khususnya tuh dia anak-anak yatim atau mungkin dia orang yang emang nggak punya rumah, maaf maksudnya kasarnya tuh nggak punya rumah ya seperti itu. Gimana Kak? Mungkin aku boleh cerita flashback sedikit Boleh dong. problemku dulu ya. Boleh dong. Jadi dulu tuh aku pernah zaman SMK ya. SMK itu aku di lampu merah ketemu sama kakek-kakek. Itu bener-bener kondisinya bikin nangis gitu. Akhirnya aku di situ kebetulan lagi bawa uang yang lumayan, bekalku 1 bulan lah ya. Itu aku kasih ke beliau berterima kasih banget. Terus aku di sana nangis dong, kayak iya nggak apa-apa gitu. Akhirnya aku balik, terus aku lihat di spion, dijemput sama mobilnya itu kalau nggak salah gini deh, mobil yang mahal deh kayaknya, bukannya mobil kayak Innova, bukan yang kayak gitu ya. Itu kayak dalam hati, ya Allah itu kan bekal aku 1 bulan aku gitu. Terus ya udahlah ya, mungkin memang disuruh belajar dari situ. Dan akhirnya aku dulu awalnya nggak punya kriteria sama sekali buat ngebantu orang, jadi kayak sama rata siapapun yang butuh bantuan insya Allah aku bantuin gitu. Nah jadi semenjak kejadian itu aku jadi punya kriteria tersendiri benar-benar dari pribadi aku. Contohnya kayak lansia, anak-anak, terus sama ibu-ibu gitu, sama orang yang berkebutuhan khusus gitu sih Kak. Terima kasih. Lanjut, Kakak pernah nggak sih kolaborasi gitu sama orang untuk ngelakuin kegiatan berbagi ini Kak? Sering sih, cuma yang kemarin bangga sama diri sendiri itu collab sama, maaf Kak, Uncle Tibob sama Kak Windy sama Kak Anjani. Kak Windy itu founder Sayap Hati, mungkin kalian bisa cek Instagramnya Uncle Tibob atau Sayap Hati sana sih. Bangga banget sih collab sama mereka, berbagi gitu. Itu berbagi kemana Kak? Boleh Itu ceritain kalau juga sekalian, sama Kak? Uncle Tibob itu berbagi nasi di Jalan Razia Perut Lapar namanya. Oh, razia perut Kak? Iya, kalau Kak Windy itu lebih kayak sharing, berbagi gitu. Misalnya aku pernah berbagi gini, tapi orangnya begini. Mungkin lebih cerita tentang dunia berbagi sesama gitu sih Kak. Jadi Kak, mau informasiin sedikit nih Kak, kalau Mangsi ini juga punya program namanya Mangsi dari Bali. Jadi Mangsi dari Bali ini program yang ingin membantu para petani di Bali untuk tetap berdaya gitu Kak, memberdayakan para petani di Bali. Jadi mereka biar bisa tetap mendapatkan mata pencahariannya kayak gitu. Jadi kita berupa apa sih Kak? Ada jus baru nih Kak dari jus yang ini. Jadi 3 varian jusnya ini itu semua berasal dari Bali. Jadi yang sawi asah dari Goblek di Beleleng, terus yang jeruk dari Kintamani dan stroberi dari Bedugul. Jadi benar-benar dari petani Bali. Jadi kalau misalkan teman-teman di rumah, teman-teman Mangsi beli Mangsi jus ini juga sekaligus ikut berpartisipasi untuk memberdayakan petani di Bali gitu. Jadi nggak ada ruginya seperti itu. Jadi kayak malah ikut berbagi secara nggak langsung. Jadi mau buat yang ingin belum bisa nih berbagi seperti Kak Revi, mungkin bisa berbagi lewat
secara tidak langsung dari dengan Mangsi ini, dengan Mangsi dari Bali ini, seperti itu Kak. Keren. Kak, kebetulan kita udah lumayan agak panjang lebar nih Kak Oke, ngobrolnya ya. oke. Terus kita udah jam makan siang nih Kak. Wah, udah ya? Iya ya. Ya kan udah makan siang, udah makan belum? Belum. Gitu, kebetulan banget Kak, gimana kalau kita pesen makan dulu ya Kak. Kebetulan tadi juga baru habis ngomongin jus, aku juga seret Kak. Jadi pengen ngerasain Iya, jusnya dong. Kan Kak, Kak Revi juga pasti seret nih, tadi udah Iya. cerita kan lumayan panjang Kak. Jadi gimana kalau kita pesen makan dulu, oke Kak? Langsung aja kali ya. Oke Kak, sambil nunggu nih Kak, kita lanjut ngobrol dulu ya Kak, walaupun Oke. agak seret nih sih Iya, Kak pasti nggak kan apa-apa, Kak, sambil santai. nunggu aja ya Iya. Kak. Jadi apa sih Kak motivasi dan inspirasi terbesarnya Kakak melakukan hal kegiatan berbagi ini setiap harinya? Motivasi aku itu, motivasinya itu aku nggak pengen orang lain ngerasain susah, biar aku aja yang susah. Mungkin karena aku masih bisa kerja keras, kalau mereka tuh kan ada yang udah lansia, berkebutuhan khusus, jadi mungkin rada susah diterima di satu perusahaan gitu. Inspirasi aku kakek aku sih. Inspirasi dari Iya, kakek sendiri ya. heeh. Luar biasa pasti kakeknya nih sampai Iya. menghasilkan cucu yang luar biasa juga, Alhamdulillah, menginspirasinya Masya teman-teman Allah bisa banget. dicontoh nih Kak Revinya. Lalu Kak, ada nggak sih momen yang paling berkesan selama melakukan kegiatan berbagi ini dari kecil sampai sudah umur sekarang ini, ada nggak sih Kak momen yang paling berkesan dan melekat di benak Kakak gitu? Sebenarnya banyak banget momen berkesannya, cuma satu yang lebih menonjol itu aku pernah ketemu di lampu merah sama kakek-kakek, dia itu stroke, dia ngurusin anaknya yang sakit juga, istrinya sudah meninggal. Aku lupa waktu itu namanya siapa, lupa karena udah lama ya, dari SMP kalau nggak salah. Itu aku berusaha ngobrol sama beliau, jadi dikasih izin buat mampir ke rumahnya. Akhirnya aku ke rumahnya, di situ beliau benar-benar bersyukur banget. Jadi kayak aku tuh kayak insecure nih, masa aku gini masih rada kurang bersyukur gitu, sedangkan beliau yang kehidupannya seperti itu Mau nangis nih Kak. bersyukur banget. Terus kayak anaknya juga sakit gitu. Jadi Boleh minta tisu Kak? Tisu. sedih banget gitu, berkesan banget karena beliau ngajarin aku bersyukur yang sangat-sangat, pokoknya aku harus bersyukur gitu. Kehidupan aku gimana. Sorry. Makasih. Sama-sama Kak. Sorry cengeng. Nggak apa-apa. Kalau emang ngomongin kayak gitu pasti udah, apalagi Kakak yang mengalami kan, kayak pasti sedih bergetar banget. gitu. Aduh, dari tadi kayak setiap cerita kalau teman-teman lihat itu matanya Kak Revi itu selalu berkaca-kaca. Kalau aku karena belum merasakan mungkin jadi kurang ya iba-iba, cuman kayak nggak sampai berkaca-kaca mungkin Ya karena nanti Kak ikut Revi. aja deh. Iya Kak. Ikut sekali-sekali buat Bener-bener kayak gitu. menginspirasi banget nih Kak Revi. Jadi kayak teman-teman mungkin kalau ada kesempatan untuk bisa berbagi, kita berbagi aja ya teman-teman. Kayak aku juga ngedenger ceritanya Kak Revi yang umurnya bahkan bisa lebih, udah datang Kak. Ini saus kopi khas Mangsinya. Coba nanti sama keren. ya. Terus hijaunya. Oke. Strawberry. Kasih ya Kak. Terima kasih ya kak. Keren. Ini ntar lanjut lagi atau Kak. mau ngomongin Lanjut ini? sedikit lagi Kak sambil nunggu makannya juga kan Kak. Intinya beliau ngajarin aku benar-benar bersyukur. Seenggak punyanya kamu, kamu harus bersyukur ya dek gitu. Oh iya, bilang gitu. Wah sedih banget dah kalau diinget tuh. Intinya Ada aku bersyukur. merasa tertampar nih, Kak, karena aku belum pernah melakukan hal sebesar yang Kakak lakukan kayak gitu. Paling aku kalau berbagi ya mungkin ngelihat ada pengamen yang ngajar anak kecil kayak gitu-gitu kan. Tapi aku kadang semakin kesini semakin ragu kok kayaknya ada yang mengawasi mereka juga. Jadi kayak Iya. masih ada Betul. ketakutan-ketakutan itu untuk berbagi. Mungkin kalau misalkan emang udah waktunya aku berbagi harus ikhlas atau apa, mungkin aku nggak akan lihat itu lagi. Iya, betul, Mungkin betul. akan seperti Kak Revi juga. Amin, Gitu. insyaallah. Ini ya Kak ya. Kak, gimana nih Kak untuk menghilangkan kesedihan hati nih Kak? Maksudnya kayak Iya. mengingat-ingat lagi nih Kak, kita minum dulu aja ya Kak. Oke, Ya. langsung Silakan, aja. Kak. Ini Iya. strawberry bedugul ya? Iya nih strawberry bedugul kok. Wah Ini keren sawi sih hijau. ini, kita minum ini, kita beli ini ngebantu banget buat petani-petani di Bali ya. Keren-keren Mangsi. Boleh collab nggak Mangsi? Nanti kita omongkan di Oke, belakangnya Kak boleh, ya. boleh. Itu obrolan lain lagi Kak. Iya. Silakan Kak, diminum dulu Kak.
Segar banget dong. Ini juga segar banget. Ini Kak. pasti asli banget ya strawberry semua ya? Iya dong, emang dari langsung bedugul gitu loh Kak. Ini Ya, walaupun ya selesai Kak ya, banget. kelihatannya tuh sawi gitu yang biasanya kalau dijadiin sayur tuh pasti kayak kita ngebayanginnya aduh udah nggak banget nih. Tapi ini, aku sejujurnya juga nggak terlalu suka sayur, terus kayak ditawarin ini sawi, enggak deh, coba dulu gitu seteguk. Wah, jadi ketagihan Kak. Oh Jadinya gitu ya, nanti kali aku ini, nyoba deh. kali ini aku mesen si sawi hijau asam goblek ini. Soalnya aku juga nggak terlalu suka sayur ya. Ya. Jadi kayak Tapi ini gimana beda, gitu. Kak. Tapi kalau misalkan nanti kakak pulang wajib dibawa pulang sini Kak. Jadi Wajib, di rumah wajib. biar bisa yang lain tuh yang nggak suka sayur bisa ngerasain juga sawi hijau. Daging panggang, saus kopi. Iya, terima kasih. Di sapi tangannya Kak. Silakan. Makasih ya Kak ya. Oke, Makasih makasih. Kak. Nih, Kak, silakan Kak dituang Ini- sausnya pakai cocol. ini the best ya, dari Iya, the Mansi best ya? banget sih Kak. Aku tuang sini aja kali ya. Kalau Kak Revi suka sambelnya, suka pedas maksudnya. Suka banget. Jadi kakak harus wajib banget coba campur chili oilnya ke saus kopinya. Wah itu bakal Keren, jadi keren. perpaduan yang nggak bisa. Aku kadang kalau makan ini jadi speechless sendiri gitu loh Kak. Karena saking enaknya ya. Saking enaknya gitu loh Kak. Boleh deh ini. Aku suka pedes soalnya. Wajib banget dicoba Kak. Ini nggak sama sekali nggak bau kopi loh teman-teman. Iya. Padahal itu saus kopi loh. Wah Dan keren rasanya keren. di luar ekspektasi enaknya Kak. Wah enak banget Kak. Langsung aja deh kita coba ya kak ya. Silakan Kak. Selamat makan ya. Ya selamat makan juga. Aku nyoba sausnya dulu deh. Ya silakan. Hmm, Gimana Kak? parah ini enak banget masya Allah. Masya Allah. Nggak ngerasa kopi sama sekali loh. Iya Kak, harus jadi lanjut aja makan Kak sampai habis. Yang suka kopi. Yang suka kopi dan nggak suka kopi bakal suka saus kopi. Ini enak banget sih, wajib coba sih teman-teman. Aku yang nggak suka kopi bahkan jadi suka saus kopi loh. Bahkan kayak ketagihan gitu Kak. Setiap hari kayaknya nggak afdol gitu kalau nggak makan saus kopi kayak gitu Betul, kan betul. Kak. Gimana Kak? Daging enak, panggangnya enak. Kak? Aku nyoba daging panggangnya dulu ya. Tadi malah nyoba mie-nya dulu. Mie-nya gimana? Enak kan? Mie-nya enak. Maksudnya al dente banget, nggak keras, nggak lembek, pas gitu. Kita coba ini. Ayam panggang ya, aku ayam Iya. panggang tadi ya. Mau suka sapi soalnya. Enak Kak? Beda ya dari yang lainnya. Beda dong. Ini kan Beda banget kita nih. panggangnya tuh nggak langsung kena api Kak. Jadi ini juga bisa terbilang lebih sehat dibanding Yang langsung dibakar langsung itu. langsung kena api kayak gitu. Jadi ini nggak menimbulkan senyawa karsinogenik yang menyebabkan kanker gitu loh. Oh, mungkin ngajak teman-teman yang di rumah kanker Bali mau makan di sini. Sehat kan ini? Boleh Kak, boleh Kak. Boleh. Silakan kita makan dulu aja ya Kak ya. Barunya daging panggang, saus kopi. Gimana nih Kak makanannya Kak? Enak banget gila. Kalian Sampai harus bersih coba ya, kesini. Kak? Sampai bersih nih. Perpaduan yang pas antara daging panggang, Terus mie, telur, terus sama juga ini. saus kopi dan chili Gila, oilnya ya Kak ya. keren, keren, Udah enak kenyang kan banget. Kak? Udah, Kita alhamdulillah. tadi sudah ngobrol, makan juga udah. Sekarang kita main games dulu Kak. Wow, main games. Apa tuh? Jadi kita punya 5 pertanyaan dan dijawab dengan cepat ya Kak Cepat ya, ya? secara cepat gitu ya Kak. Ini seputar Kakak dan juga Mangsi Oh, kayak gitu. oke. Oke Kak. Siap, siap, Udah siap. siap? Siap, Oke. siap, oke. Kita mulai ya Kak. Oke, Jadi yang pertama itu orang yang paling ingin Kakak bahagiakan siapa sih Kak? orang tua. Orang tua. Oke. Orang yang paling berjasa dalam hidup Kakak itu siapa? Orang tua. Orang tua. Oke, dua-duanya orang tua. Wow, luar biasa ya. Terus satu orang yang ingin diajak makan ke Mangsi itu siapa sih? Satu orang doang nih? Satu orang doang. Satu orang. Di antara dua orang tua, Ibu-ibu. ibu. Oke. Kenapa? Bapak udah gendut. Oh, oke. Oke. Lalu deskripsikan menu Mangsi yang tadi Kakak makan dalam 3 kata aja. Mewah, enak, gurih. Waduh. Enak banget. Udah denger kan teman Mangsi, ini nggak dibuat-buat ya teman Mangsi. Real, demi Allah nih. Nah, demi Allah. Udah Sudah buat kan? Tuhan. Terus yang terakhir nih Kak, Mm-mm. satu alasan kenapa teman-teman Mangsi harus datang ke Mangsi. Wih, yang pertama satu alasan doang nih. Satu alasan Ya Allah, doang. banyak banget alasannya nih padahal. Iya, satu doang. Yang paling best of the best gitu. Enak banget.
Enak banget karena Mangsi enak banget. Enak banget. Oke, itu dah teman-teman Mangsi selain enak banget. Yang kedua deh Kak, satu lagi. Beda dari harganya terjangkau banget. Oke. Cocok buat kantong teman-temanku yang masih pelajar. Tuh dengar teman-teman Mantap. Mangsi. Kakaknya juga yang freelancer dan hitungannya kalau misalnya di umurnya masih pelajar juga ya. Jadi menurut kakaknya tuh teman-teman Mangsi yang pelajar juga masih bisa nih makan yang kayak gini tiap hari, nggak akan buat kantong bolong nggak sih gitu. Oke, kita lanjut deh Kak ya karena Lanjut gapsnya aja. sudah 5 Itu doang? Iya itu doang, sudah 5 kan, nggak dihitung ya? Iya. Ya. Oke, Lanjut aja sekarang deh. Kak, ini Kak, kesimpulannya jadi modal utama untuk berbagi itu apa sih Kak? Apakah harus orang punya banyak uang dulu, ataukah dia harus jadi kaya dulu, ataukah gimana Kak? Apakah cukup hanya hati doang kayak gitu? Gimana Oke, Kak? menurut aku kesimpulannya itu kalau kalian mau berbagi itu dari hati aja udah lebih dari cukup. Karena percuma orang punya materi, kaya materi tapi nggak kaya hati, pasti nggak akan jalan. Jadi berapapun rezeki yang kamu punya, sisihin buat berbagi ke orang yang membutuhkan, nanti dibalasnya lebih dari itu. Kalian harus cobain sensasi rasanya nanti ketika sudah berbagi dan nanti diganti itu terharu banget dah pasti. Karena kalau sudah berbagi itu pasti hati jadi sejuk ya Iya, Kak ya. Untuk beberapa tenang. orang tuh cara menyejukkan hatinya tuh mereka dengan berbagi guys. Contohnya Kak Revi ini. Jadi benar-benar aku tadi ngedenger cerita itu kayak ngerasa tertampar juga guys. Kayak bener-bener aku belum ada apa-apanya gitu dibanding Kak Revi gitu. Jadi benar-benar banyak belajar dari Kak Revi. Nah Kak, pesan-pesan nih Kak untuk orang yang seperti aku nih Kak yang masih ragu-ragu untuk berbagi karena takut kejadian yang tertipu kayak gitu, atau enggak misalkan banyak teman-teman yang ragu kayak bilang aduh aku belum banyak uang nih, belum cukup uang nih gitu. Jadi kayak boleh Kak kasih pesan-pesannya buat mereka supaya mereka juga mungkin tergerak hatinya, atau Kakak mungkin juga mau mengajak mereka ikut berdonasi melalui Kakak, atau mengajak kegiatannya Kakak bersama juga boleh Kak, silahkan aja langsung disampaikan Langsung di akhir aja ini. semuanya ya? Iya disampaikan semuanya. Pesan pertama buat semua teman-teman aku, biasakan memanusiakan manusia. Yang kedua, jangan pernah ngerasa takut miskin sehabis kalian berbagi kepada orang yang membutuhkan. Terus selanjutnya, jangan pernah ragu untuk berbagi, karena kalau kita ragu itu kan jadinya setengah-setengah gitu ya Kak ya untuk berbaginya. Jadi pokoknya jangan ragu lah, mau urusan ditipu atau nggak ditipu itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik dari diri kita. Terus yang generasi milenial terutama, boleh kalian foya-foya, tolong sedikit aja sisihin rezekinya. 10.000, 5.000 itu nggak apa-apa banget loh, bagi mereka itu udah banyak. Jadi tolong banget disisihin untuk teman-teman yang di luar sana yang membutuhkan. Mungkin kalian bisa makan enak, mereka makan nasi sama garam aja udah bersyukur banget. Jadi tolong disisihkan sedikit aja rezekinya. Itu aja sih Kak. Mungkin ajak donasi, ada lagi open donasi nggak nih? Open donasi mungkin untuk tiap bulannya, dari mau ke panti asuhan sama ke rumah kanker Bali aja sih. Mungkin kalau teman-temannya yang mau ikutan donasi bisa langsung ke IG-nya aku, Revi Erika. Revi Erika ya teman-teman, dicatat tuh dengar pesan-pesannya, terutama juga buat aku nih karena aku yang ngobrol langsung sama Kak Revi ini kayak ngerasa tertampar juga, kayak ayo kita mulai tergerak hatinya untuk membantu orang-orang yang di luar sana, mungkin nggak seberuntung kita ya Kak ya. Betul. Nggak tenaganya nggak semaksimal kita untuk mencari uang kayak gitu ya Kak ya. Oke Kak Revi, mungkin pertanyaannya mungkin masih banyak nih Kak, cuma karena waktu kita terbatas juga kan Kak, jadi obrolannya cukup sampai di sini dulu. Mungkin nanti kita ngobrol di lain waktu, atau teman-teman yang mau punya pertanyaan lain tentang berbagi kayak gitu, boleh langsung ke Instagramnya Kak Revi, atau juga boleh tanya-tanya di kolom komentar, nanti Kak Revi yang jawab ya. Oke, terima kasih Kak Revi atas waktunya. Sama-sama, Semoga Kak kita Cynthia. ketemu lagi di lain kesempatan ya Kak, dan teman-teman Mangsi juga bisa ketemu Kak Revi karena sambil kegiatan berbaginya itu. Dan aku juga mengucapkan terima kasih sama teman-teman Mangsi karena sudah mau nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Semoga modal hati untuk berbagi juga bisa kalian terapkan di luar sana kayak gitu. Jangan lupa like video ini,
dan juga komentar kalau kalian punya saran topik apa nih yang seru dibahas untuk obrolan selanjutnya boleh. Dan jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok Mangsi Grill dan subscribe YouTube Mangsi. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Bye bye. Serunya daging